Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Konsep Dasar IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi besaran, satuan, dan pengukuran. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada materi ini adalah menganalisis konsep benda, materi, sifat-sifat, dan kegunaannya secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan tanggung jawab. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah yaitu menganalisis konsep besaran fisika, satuan, dan pengukurannya dengan bertanggung jawab. Indikator yang akan teman-teman capai setelah mempelajari materi ini yaitu menjelaskan besaran dan satuan, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, membedakan besaran skalar dan besaran vektor, membedakan satuan baku dan tidak baku, menganalisis dimensi suatu besaran, melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, menerapkan penulisan angka penting dengan benar, menganalisis data yang telah dikumpulkan dari suatu pengukuran, dan yang terakhir adalah menunjukkan nilai-nilai keislaman dari konsep besaran fisika, satuan, dan pengukurannya. Nah, untuk video bagian pertama ini kita akan fokus membahas tentang besaran dan satuan. Jadi indikator yang akan kita bahas di video pertama ini adalah indikator 1 sampai 5. Oke, mari kita diskusikan bersama. Oke, perhatikan gambar berikut. Di era pandemi COVID, ada himbauan ya bagi kita ketika kita sedang bersama dengan orang lain, kita harus menjaga jarak aman ya untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, di sana kita harus menjaga jarak ya, jarak minimal dengan orang lain yaitu sebesar 1 meter hingga 2 meter. Nah, di sini ada informasi penting yang kita peroleh yaitu jarak ya, jarak aman untuk tetap menjaga diri kita dari penyebaran virus COVID ini yaitu sebesar 1 meter hingga 2 meter. Kemudian, di sini ada video. Mari kita simak bersama videonya. Oke, kita lihat ya di sini. Oke teman-teman, di sini muncul data ya. Data ada 3,8 km, 21 menit, 98 meter, juga 10,3 km per hours ya. Jadi kalau teman-teman yang senang goes tentunya sudah tidak asing ya dengan aplikasi ini ya. Nah, dari aplikasi ini kita memperoleh data apa saja? Data jarak ya, data jarak sebesar 3,8 km. Kemudian di sini ada gambar stopwatch ya yang menunjukkan waktu yang kita tempuh dalam perjalanan ini yaitu 21 menit. Kemudian ada gambar alat speedometer ya yang menunjukkan kelajuan kita dalam perjalanan ini yaitu sebesar 10,3 km per jam. Nah, data ini penting bagi kita untuk mengetahui histori dari perjalanan kita. Nah, artinya di sini kita sebenarnya sudah mendapatkan besaran ya, yang berupa jarak, kemudian ada waktu yang untuk mengetahui seberapa lama kita melakukan perjalanan, kemudian juga kelajuan rata-ratanya. Oke, berdasarkan gambar yang sudah kita lihat ya, kemudian juga dari video yang sudah kita amati bersama, ada data-data penting yang kita perlukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama adalah jarak aman ya, yang tadi ditunjukkan dengan angka 1 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian ada info singkat dalam perjalanan kita, di sini menunjukkan jarak 3,8 kilo, kemudian waktu tempuh 21 menit, kemudian ada kelajuan 10,3 km per jam. Artinya besaran, kemudian ada satuan di sini, juga ada nilai di sini, itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita perdalam materi ini melalui diskusi-diskusi lebih lanjut. Nah, apa itu besaran? Ya, besaran merupakan suatu sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan tertentu. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seorang penjahit ya, yang dia mengukur apa ini? Iya, panjang. Ya, jadi di sini adalah mengukur keliling ya, keliling lingkar dada seseorang ya. Di sini menunjukkan nilainya berapa? 36. Nah, satuannya apa? Sentimeter. Sifat benda atau gejala apa yang diukur? Nah, keliling ya. Nah, jadi besaran yang diukur adalah keliling yang memiliki nilai 36 dengan satuan sentimeter. Nah, kemudian apa itu satuan ya? Satuan adalah suatu pembanding ya yang digunakan dalam pengukuran. Jadi ada sentimeter, kemudian ada meter, kemudian ada juga yang menggunakan jengkal. Nah, itu namanya satuan. Kemudian kita juga mengenal konsep yang lain, yaitu dimensi. Nah, dimensi ini menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Nah, jenis besaran itu dapat dibedakan berdasarkan sifat kemandiriannya. Di sini ada besaran pokok. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Nah, contohnya adalah panjang ya. Kemudian ada massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, kemudian ada besaran turunan. Nah, besaran turunan berarti sesuai dengan namanya, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Nah, kalau kita lihat di sini besaran pokok itu cakupannya sangat sempit ya. Nah, kemudian besaran turunan ini yang diturunkan dari besaran pokok memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Jadi, kalau kita lihat dari satuannya ya. Di sini ada panjang. Panjang memiliki satuan apa? Satuannya adalah meter, kemudian massa satuannya adalah kilogram, kemudian waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, ada kuat arus satuannya adalah ampere, jumlah zat satuannya mol ya, kemudian intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, contohnya apa? Ada luas. Oke, luas itu coba kita identifikasi satuan luas itu apa? Meter persegi. Nah, ini kan artinya meter dikalikan meter ya. Berarti dia diturunkan dari satuan panjang dan panjang. Nah, jadi dia diturunkan dari satuan besaran pokok panjang. Kemudian apa lagi? Misalkan massa jenis ya. Massa jenis. Oke, massa jenis itu apa? Rho ya. Rho sama dengan M per V atau massa per volume. Nah, massa ini satuannya apa? Kilogram ya. Kemudian volume satuannya meter kubik. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa massa jenis ini diturunkan dari besaran panjang dan juga besaran kilogram ini massa ya, massa,
Kemudian untuk meternya adalah satuan panjang, begitu. Nah, kemudian kita juga mengenal jenis besaran yang lain, yaitu besaran berdasarkan sifat arahnya. Ada besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai dan satuan ya. Sedangkan besaran vektor memiliki nilai, satuan dan juga arah. Nah, ini yang membedakan. Apa saja contohnya? Untuk besaran skalar kita mengenal ada massa ya. Dia tidak punya arah. Ada waktu, itu kan tidak punya arah. Kemudian dari video yang sudah kita simak tadi kita lihat ada kelajuan. Nah, sedangkan untuk besaran vektor ini besaran yang memiliki arah. Contohnya adalah berat ya, gaya berat. Kemudian kecepatan. Nah, ini kecepatan dan kelajuan ini berbeda ya teman-teman. Kalau kita punya speedometer itu menunjukkan apa? Kecepatan atau kelajuan? Ya, benar sekali ya, menunjukkan kelajuan karena di dalam speedometer kita itu tidak bisa ditunjukkan arahnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke satuan standar dalam sistem internasional. Coba kita lihat ya untuk satuan yang digunakan pedagang yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat alat ukurnya di sini menggunakan apa ini? Neraca ya, neraca pasar. Kemudian kalau kita membeli misalkan ini cabai ditimbang, maka kita akan memperoleh satuan apa? Berapa kilogram ya? Berapa kilogram yang akan kita beli. Nah, sedangkan di sini kita tidak melihat adanya alat ukur yang digunakan, tapi di sini kita melihat ada seperti teko ya, kemudian ini ada toples. Nah, maka mereka menjual menggunakan alat-alat ini ya, maka nanti satuannya juga berdasarkan alat yang digunakan di sini. Misalkan ini berapa toples atau berapa black ya yang akan dibeli gitu. Jadi ini untuk mengukur apa? Sebenarnya sama-sama mengukur massa ya, tapi di sini tidak ada alat ukur yang ideal. Maksudnya seperti timbangan yang ada di sini. Nah, maka ini akan menimbulkan satuan yang berbeda ya. Misalkan di sini satuannya adalah toples atau black ya, wadah itu ya. Kemudian mungkin di tempat teman-teman juga mengenal istilah beruk gitu ya, atau tempurung kelapa ya. Itu kemudian ada yang mengistilahkan yang lain. Jadi tergantung dari tempat masing-masing. Nah, ada juga yang ketika mengukur panjang meja ini yaitu menggunakan jengkal ya. Jadi ada berapa jengkal di sini panjang mejanya gitu. Nah, padahal antara jengkal satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Maka kita memerlukan satuan yang berlaku ya untuk semuanya. Nah, di sini kita mengenal jenis satuan yaitu satuan baku dan satuan tidak baku ya. Satuan baku itu merupakan satuan yang diterima secara umum dan memiliki nilai yang pasti dimanapun digunakan. Sedangkan satuan tidak baku merupakan satuan yang berlaku hanya di suatu tempat tertentu dan memiliki nilai yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Misalkan untuk satuan baku kita kenal ada inch ya. Ini kan berlaku dimanapun berada. Ada sentimeter, ada gram ya. Kemudian untuk tidak baku kita kenal ada jengkal tadi ya. Kemudian ada ubin. Kemudian ada berapa langkah. Nah, ini kan antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Nah, maka ada satuan yang nanti bersifat umum ya, berlaku untuk semuanya yang dinamakan satuan sistem internasional. Adapun syarat-syaratnya adalah tetap ya atau tidak mengalami perubahan dalam kondisi apapun. Kemudian bisa digunakan secara internasional dan mudah ditiru sehingga bisa digunakan di mana saja. Nah, di sini ada contoh satuan sistem internasional ya untuk besaran pokok.
Jadi panjang itu satuannya meter disingkat dengan M, kemudian ada massa satuannya kilogram disingkat kg, kemudian ada waktu satuannya second singkatannya S, kemudian ada temperatur satuannya Kelvin ya, kemudian disingkat K besar, kemudian ada kuat arus atau ampere ya, satuannya ampere disingkat dengan A, jumlah zat mol ya, kemudian ada intensitas cahaya kandela yang disingkat CD. Nah, di sini kita juga kenalkan sekalian dimensi ya, yang menyatakan sifat fisis suatu benda. Jadi panjang itu dimensinya L besar diberi tanda kurung siku, kemudian massa itu M besar, waktu T besar, suhu ini bukan T ya karena temperatur. Nah, tapi di sini adalah theta. Kemudian kuat arus I, jumlah zat N besar dan intensitas cahaya adalah J besar. Oke. Kemudian di sini kita kenal awalan, satuan dan singkatan sistem metrik ya. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal sudah ada meter, kilogram ya. Nah, di sini ada satuan metrik. Yang ini merupakan pangkat ya, faktor itu pangkat. Misalkan ini 18 itu artinya 10 pangkat 18 ya. Jadi dimulai dari sini ya. Nah, ini kan kita kenal meter biasanya dekameter, hektometer. Nah, ini kan 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2 dan seterusnya. Di sini juga nih desi itu artinya 10 pangkat min 1, senti 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Ya, ini untuk memudahkan penulisan ya, untuk jumlah 0 yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, ini ada satuan non SI ya. Satuan non SI berarti satuan selain sistem internasional tadi. Untuk satuan panjang kita mengenal mil, kemudian ada kaki, yard, kemudian ada inch ya. Nah, ini untuk panjang. Sedangkan nanti untuk satuan-satuan yang lain silahkan nanti teman-teman cari ya. Kemudian bisa dilengkapi di buku masing-masing. Oke, berikutnya kita kenalkan konversi satuan. Di sini ada contoh. Berapa meter jarak yang ditempuh seorang pengendara motor yang melaju dengan kelajuan 72 ya. Di sini yang ditanyakan adalah jarak ya, berapa meter jaraknya. Nah, untuk motor yang melaju dengan kelajuan 72 km per jam yang ditempuh dalam sekon. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda ya teman-teman. Di sini ada kelajuan yang diketahui itu adalah 72 km per jam. Nah, yang ditanyakan dalam meter, dan yang diketahui yang lain ada sekon ya. Jadi waktunya adalah 10 sekon. Maka kita perhatikan di sini ada satuan yang berbeda. Ada kilometer, jam, meter, sekon. Maka kita harus konversi. Konversi itu artinya kita mengubah satuannya. Oke ya, mari kita ubah satuannya. Di sini yang tanyakan apa tadi? Jaraknya ya. S-nya berapa? Nah, ini kita harus ubah satuannya dulu ya. 72 km per jam ya, itu sama dengan berapa meter per sekon. Nah, ini caranya bagaimana? Ini boleh kita tuliskan ya, 72 dibagi 1. Nah, sama nggak artinya dengan 72? Sama. Oke, kemudian ini kilometer per jam. Nah, ini kita ubah untuk bagian atasnya, 72 km itu berapa meter? Betul ya, 1000. Berarti ini 72.000 meter dibagi. Nah, ini 1 jam ya sekarang. 1 jam itu berapa sekon? Iya, betul sekali, 3.600 sekon. Nah, ini tinggal kita coret ya. Nolnya. Kemudian ini 72, ini 36 berarti 2. Maka ini adalah 20 meter per sekon ya. Ini adalah V-nya. Nah, S itu sama dengan apa? V kali T ya. Jadi sekarang kita cek
jaraknya meter ya nanti. Nah, ini kecepatannya adalah 20 meter per sekon dikalikan T-nya berapa tadi? 10 sekon. Nah, ini sekonnya bisa kita coret ya. Nah, 20 kali 10 sama dengan 200 meter. Nah, maka kita bisa menemukan jaraknya dengan langkah awal tadi, yaitu mengkonversi satuan gitu ya. Nah, kita ke latihan soal. Silahkan teman-teman coba ya. Saya berikan contoh 1 ya. Nah, di sini carilah satuan dan dimensi dari volume. Ya, saya coba poin A. Nanti yang lain silahkan teman-teman coba. Volume satuannya apa? Oh iya, betul sekali ya. Untuk SI satuannya meter kubik. Nah, meter kubik ini berarti kan ini besaran. Nah, volume ini adalah besaran turunan ya, besaran turunan yang diturunkan dari apa? Panjang. Nah, sebenarnya ini tidak ditanyakan ya, tapi sebagai tambahan informasi teman-teman. Dimensinya, nah dimensi dari volume itu karena satuannya meter kubik dan diturunkan dari panjang. Panjang itu dimensinya apa? L ya, L. Nah, di sini pangkat 3, berarti kita tuliskan pangkat 3. Kayak gitu. Oke, satu lagi deh ya, yang ini kan berdiri sendiri. Sekarang untuk yang kecepatan. Oke, kecepatan tadi sudah dibahas ya. Ada satuan yang sudah dimunculkan sebelumnya. Kecepatan satuannya apa? Oke, meter per sekon. Berarti dia diturunkan dari panjang dan waktu. Ya, betul, dan waktu. Nah, kecepatan itu simbolnya V, V kecil ya, seperti ini. Nah, ini dimensinya berarti apa? M itu adalah dimensi dari panjang ya, berarti L dibagi waktu ya, per T. Nah, bentuk ini bisa kita ubah bentuknya. Kalau ini kita naikkan ya T-nya, jadi L T pangkat min 1. Nah, seperti itu. Untuk yang lain silahkan teman-teman coba ya. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar di besaran satuan bagian 1. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.